Halo, apa kabar teman-teman? Mas Didi, Mas Isnil, Kak Irka. Oh, kabar baik nih Ah, Mas saya, teman-teman semua. Baik, Alhamdulillah, alhamdulillah. 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 Aduh, Apa ini tuh? pandemi nggak kelar-kelar ya, udah setahun lebih. Parah, sumpah. Iya nih, betul betul. Gimana PPKM, kesibukannya yang PSBB lainnya? gitu kan, kita nggak dibatasi ruang geraknya gitu. Iya, benar. Kemarin mau mudik ke kampung udah nggak boleh lagi nih. Nah, Pandemi naik problem lagi juga kemarin. tuh. Iya, semua skala kegiatan kita, baik yang sifatnya pribadi ataupun yang sifatnya kantor juga semuanya kan serba terbatas nih. Tuh. Kak Irka, gimana kabar Kak Irka? Sehat? Alhamdulillah, ya Allah. Aku di masa pandemi ini kayak merasa ada sedikit untungnya, ada enggaknya juga sih. Oh Waduh, iya, apa Kak. tuh? Gimana, Kak? Coba cerita, Karena Kak. eh, apa? Karena sekarang lagi hamil gede kan ya. Sekarang alhamdulillah sekarang Berapa bulan udah Kak? udah masuk 9, jadi sekarang aku tinggal nunggu 2 minggu lagi kayaknya kalau sesuai Hmm, HPL-nya. Cuman Alhamdulillah. iya, jadi eh, karena ada penerapan WFH, menurutku itu sangat membantu diriku. Istirahat di rumah bisa. Wih, Eh, berarti bulan depan lahiran nih teman-teman. Kalau misal Iya, heeh. pengen sih kita ngasih gitu ya semacam gift untuk teman kita yang lahiran gitu kan. Tapi kalau misalnya kita cari nih di online shop atau marketplace, biasanya giftnya itu biasa-biasa terus nggak terlalu menarik gitu. Kalau misalnya kita kirimkan gitu. Oh, iya sih, aku aja maksudnya selama pandemi ini ya, jadi kan karena lagi hamil gede nggak berani juga sering ke mana-mana kan, jadi persiapan buat mau beli-beli perlengkapan bayi ini juga semuanya via online jadinya. iya, 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 Cuman benar tahu. iya, heeh. Iya. Jadi ya tiap hari aku belanjanya ya cuman mantengin ini doang, marketplace doang buat belanja baju perlengkapan bayi, karena benar-benar nggak bisa kemana-mana kan, takut juga jadinya. Kayak itu, teman-teman yang lain juga pada nanyain, Kak mau dikasih apa aku bilang terserah aja. Cuman ya itu, emang sih sekarang kayaknya bagus ya kalau ada yang apa eh maksudnya kayak kemarin juga, mungkin bukan hanya khusus lahiran ya, mungkin ada teman yang nikahan kan, kita sekarang udah nggak bisa lagi kan datengin juga kan. Jadi kadang mau ngasih hadiah juga, kalau cuman kayak ngasih beli produk online terus kirim ke tempatnya dia, itu kayaknya biasa-biasa aja, mungkin kayak gitu ya. iya, betul tuh. Ya, terus terang juga saya juga kesulitan tuh saat waktu itu ada kayak teman atau saudara yang baru lahiran gitu kan. Ingin ngasih sesuatu yang menarik itu susah juga itu carinya. Apalagi kalau harus datang ke toko, satu toko yang lain ya. Di masa pandemi kayak gini kan kawan juga ya teman-teman. Jadi kayaknya perlu ada inovasi yang bagus tuh untuk kita mudah dalam mencari baby gift gitu ya. Menarik ya. Boleh sih itu kita manfaatin aja peluang. Aku menurutku sih itu peluang yang gede ya. Karena gini, sebelum pandemi itu yang rajin online shop itu menurutku cewek-cewek doang. Nah sekarang di pandemi yang belanja online shop itu nggak cuma ibu-ibu doang, nggak cuma cewek-cewek. Ya, Kita yang cowok-cowok juga belanja. Jadi ya setuju. itu opportunity yang bagus banget sih menurutku. Iya. Gimana gitu. Mungkin Mas Didi punya ide tuh. Nah, kayaknya ide menarik nih. Gimana kalau misalnya tuh kita bikin sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kreatif nih. Apalagi industri kreatif di bidang baby gift itu kan juga belum banyak pilihannya. Nah, ini bisa nih peluang bisnis, apalagi di tengah pandemi seperti ini, di mana permintaannya yang banyak meningkat, tapi kompetitornya atau pilihannya itu belum begitu banyak di pasaran. Nah, mungkin dari kita kalau misalnya mau bikin sebuah usaha, bisa nih baby gift dan hampers mungkin ya. Karena kalau misalnya kita kirim dalam berupa hampers, di mana paketan itu di packaging sedemikian rupa dengan customisasi, misalnya ada tambahan kartu ucapannya, pasti akan sangat berkesan, baik buat pengirimnya atau penerimanya. Gimana nih menurut teman-teman? Ya, menarik tuh Mas Didi. Apalagi Iya. kalau
perusahaan itu bisa menyediakan barang-barang yang berkualitas tinggi kan, terus bisa sebagai representasi ide-ide kita nih yang kreatif gitu ya. Apalagi kita yang tadi permasalahan tuh kan banyak ya, apalagi kalau perusahaan ini bisa menampung permasalahan terutama di bidang hampers gitu ya istilahnya. Iya sih, aku juga itu ide yang menarik banget Mas Didik, karena kayak misalnya kalau hampers itu kan kita bisa nggak cuman ngasih satu produk doang kan ya. Jadi kalau kita misalnya kalau kita pengen ngasih seseorang itu misalnya 2 produk atau 3 produk, kalau beli online biasa kan kayaknya ribet banget ya, kita harus mesen 3 toko, terus harus dari 3 jasa pengiriman juga, terus ngirim ke orang yang sama. Itu kayaknya gimana kalau pakai hampers gitu kan, kayaknya kita bisa menampung semua keinginan. Misalnya aku pengen ngasih dia baju, misalnya pengen ngasih dia boneka, atau pengen ngasih perlengkapan bayi yang lainnya, hanya dengan satu tempat pemesanan dan dipaketin sedemikian rupa jadi bisa lebih estetik lagi kan, itu malah lebih bagus ya kayaknya ya. Itu bisa jadi benar. peluang yang bagus banget itu. Apalagi kalau di hampers itu kan tadi kan isinya nggak cuma satu ya. Nah terus di pandemi ini orang-orang tuh, teman-teman kita banyak yang bikin usaha kecil-kecilan tuh. Nah, jualan makanan sehat, jualan almond, terus tas-tas kulit. Nah kita nanti gabungin aja tuh di situ. Nah kita bersinergi sama mereka. Nanti kita gabungin di satu hampers untuk kita kasih ke tadi yang ibu-ibu hamil dan lain-lain. Gimana? Wah, bagus tuh segmentasinya jelas kan, ibu-ibu hamil atau yang ibu yang habis melahirkan gitu kan. Itu cocok tuh. Kemudian apa yang bisa membedakan ya nantinya dengan mungkin produk-produk lain gitu dan produsen lain. Mungkin kita ngomongin bisnis growth strateginya dulu gitu Mas, karena ini kan mungkin sebuah usaha yang baru gitu ya. Karena trennya pasti memang sebenarnya hampers atau parcel ini juga ada dari beberapa tahun yang lalu, dan biasanya memang terjadi ketika ada hari raya keagamaan atau momen tertentu. Tapi dengan adanya pandemi ini trennya cenderung meningkat. Nah, kira-kira mungkin kita mau ngomongin nih tentang bisnis growth strateginya. Kira-kira apa sih untuk meningkatkan penjualan ini? Karena mungkin kalau menurut saya pribadi nih penting untuk sebuah korporasi atau dunia bisnis untuk memanfaatkan digital marketing. Karena apa? Karena dengan digital marketing ini memanfaatkan teknologi, otomatis akan menjangkau konsumen yang lebih luas. Walaupun misalnya kita base di suatu tempat, misalnya katakanlah di Jakarta nih, tapi dengan memanfaatkan digital marketing maka bisa menjangkau konsumen dari Sabang sampai Merauke. Gitu. Mungkin kalau dari teman-teman yang lain, selain digital marketing ini, apa sih yang harus diperhatikan untuk membesarkan bisnis ini? Menurut aku tadi selain strategi marketingnya itu, mungkin yang kedua tadi aku ingat juga yang tadi Mas Dayat bilang, kan kita di sini kan karena pandemi jadi banyak ya pengusaha-pengusaha yang baru merintis dari kecil, dan itu mereka semuanya jualannya juga via online ya. Jadi menggunakan digital marketing juga buat mempromosikan produknya masing-masing. Nah, ini kan kita tadi bilangnya hampers itu nggak hanya satu produk. Jadi menurut aku sinergi itu sangat penting di sini. Jadi nanti kita menggait lah berapa kira-kira perusahaan-perusahaan mana saja yang mungkin bisa untuk kita jadikan mitra kita dalam membuat hampers. Jadi kalau misalnya ada produk, misalnya ada customer yang minta kayak makanan sehat kayak almond, ya nanti kita cari perusahaan-perusahaan yang misalnya perusahaan kecil yang memproduksi almond. Terus kayak yang tadi dibilang Mas Dayat juga itu yang tas-tas kulit. Nah, terus juga misalnya produk-produk bayi yang lain. Nah, itu kita nanti cari aja kita bersinergi dengan mereka. Nanti selain itu juga mungkin karena tadi dibilang Mas Didik ini kita marketingnya via online website, dan ini kan kita mencakup berarti seluruh Indonesia ya. Nah, itu menurut saya penting juga nih kita cari jasa pengiriman yang kerjasama dengan kita supaya nanti pengirimannya juga kita bisa tepat waktu. Maksudnya
cepat dan harus juga, biayanya juga pastinya nggak mahal dan juga terpercaya. Itu sih yang penting menurut saya. Kira-kira teman-teman yang lain apalagi ya kira-kira selain itu? Kalau menurutku aku setuju banget nih sama teman-teman nih. Nah, kalau menurutku kemarin sih aku lihat data BPS nih baru-baru aja banyak sih teman-teman yang share di media sosial kalau ternyata di Indonesia itu lagi bonus demografi. Jadi kita yang milenial, Gen Y, Gen X, nah itu lagi banyak. Nah di posisi kita ini kan lagi mulai berkarir, kemudian mulai berkeluarga, anak-anak lagi lucu-lucunya, lagi hamil juga yang ibu-ibu. Nah itu menurutku bisa menjadi pasar segmennya kita nanti kalau misalnya kita mau implementasikan bisnis hampers ini gitu. Kalau tadi yang jasa pengiriman, aku saran nih kalau misalnya kita basisnya itu di Jakarta, karena tadi di Jakarta juga bonus demografinya banyak banget, ada 8 juta lebih milenial, Gen Y dan yang bisa menjadi calon konsumernya kita seperti itu. Menarik nih. Terus kalau misalnya tadi kita bahas mengenai bisnis growth strateginya, terus kalau misalnya dari sisi competitive advantage, kira-kira Mas Isnil apa sih yang membedakan nantinya produk ini keunggulannya jika dibandingkan dengan kompetitor kita? Mungkin ada masukan dari Mas Isnil? Ya tentunya selain tadi yang disebutkan oleh Kak Irka, tentunya tadi kan dengan pengiriman yang tepat waktu. Pengiriman tuh. Terus kemudian kita menyediakan barang-barang yang tentunya berkualitas gitu kan. Dan yang lebih menarik lagi nanti produk kita bisa custom juga kan sesuai dengan request dari pelanggan kita gitu. Jadi nggak hanya satu barang yang kita kemas, tapi mereka juga bisa request gitu, misalnya terdiri dari beberapa barang itu bisa juga. Karena kan selama ini kan hampers biasanya sudah dipaket-paketan gitu ya, kita hanya milih range budget kita sekian, berarti cuma dapat yang segini gitu. Nah nanti dengan adanya custom ini mungkin bisa disesuaikan dengan budget dari pelanggan kita gitu. Itu mungkin salah satunya dari keunggulan, bukan salah satu, mungkin salah banyaknya. Oke sih, yang disebutkan Mas Isnil itu memang memiliki nilai keuntungan dari sisi produk ini sehingga bisa menarik konsumen untuk membeli produk ini. Nah, mungkin kalau misalnya kita ngomongin dari masalah STP-nya nih, segmentasi, targeting, sama positioning-nya. Kira-kira gimana nih Mas Sayat untuk segmentasinya? Untuk produk Baby Gift and Hampers ini, kira-kira segmentasinya seperti apa ya? Kalau segmentasinya tadi kan kita menurutnya saya sih kita menyasar ke Gen Y, Gen X, dan juga milenial. Gen Z juga bahkan bisa karena teman-teman di Gen Z yang umur-umur kuliahan kan juga mulai main media sosial, kemudian banyak belanja online juga. Itu salah satu pangsa pasar yang menarik menurut saya. Kemudian kalau misalnya target marketnya, jadi kita berfokus jangan ke karena ini kostum terus kita temanya kemana-mana. Kalau menurut saya sih kita fokusnya ke baby gift gitu pasti itu. Nah nanti di positioningnya kita bagaimana supaya kita menyampaikan empati, rasa cinta dan kasih antara ibu dan anak melalui hampers ini. Itu yang menjadi nanti point of produknya kita gitu. Kalau bagus sih Mas Sayat, tapi kalau menurut saya malah kepikiran kalau target market ini nantinya bisa lebih meluas. Kalau misalnya kita kan target video nih, nah sebenarnya peluang bisnis juga untuk kita nantinya kalau misalnya seandainya bikin sebuah perusahaan seperti ini, bisa juga mungkin menyasar ke perusahaan karena menarik. Perusahaan juga pasti membutuhkan hampers menarik yang bagus untuk karyawannya atau untuk pelanggannya di hari tertentu gitu. Kalau misalnya kita lah untuk sebuah perusahaan ketika hari raya atau di akhir tahun biasanya kan memberikan bingkisan menarik nih untuk karyawannya gitu sebagai tanda terima kasih, tanda cinta dari perusahaan karyawannya. Nah, ini merupakan
prospek juga nih gitu, bisa masuk selain ke konsumen juga masuk ke perusahaan. Betul. Terima kasih banyak masukannya Mas Iji, karena selain hari raya dan hari-hari besar lainnya, untuk karyawan dan perusahaan itu biasanya tuh kalau promosi atau mutasi seringnya tuh ngasih bingkisan, kado Iya. gitu kan, kayak yang akan ditinggalkan. Nah, itu Kenangan bisa gitu jadi kan. Oh iya, Iya, dapat gift nah menarik nih betul gitu. betul. Iya, terima kasih. Bagus tuh, bagus ide yang menarik. Gimana nih teman-teman? Ya setuju, dicoba dari hampers dulu, kemudian nanti bisa Iya. berkembang Meluas. luas lagi gitu. Tentunya kita ikuti dengan keadaan pasarnya nanti seperti apa gitu kan. Tapi nguntungin nggak sih bisnis hampers ini sebenarnya? Nah, ini kita harus punya gambaran pasti nih mengenai tentang budgetingnya, biaya operasionalnya, hingga nanti omsetnya kira-kira berapa itu. Mungkin teman-teman ada yang bisa ngasih gambaran nggak ke kita? Kalau misalnya untuk bisnis baby gift and hampers ini minimal penjualan dalam 1 bulan itu berapa biar kita memiliki margin keuntungannya? Ada yang Ya, mau sharing mungkin? Ya mungkin kalau saya bisa menggambarkan ya, misalkan seandainya kita punya produk minimal saja dengan harga jual 100.000 gitu. 100.000 kita misalkan mentargetkan satu hari penjualan itu 5 buah gitu. Kemudian dikali 30 kan dapatnya sekitar 15 juta ya. Menurut saya itu juga udah profit yang cukup baik ya untuk di masa pandemi saat ini gitu. Kemudian juga kan seperti kita tahu kan undang-undang PT sendiri kan modal dasar untuk mendirikan PT sendiri kan itu minimal itu 50 juta. Nah, kita ada 4 atau 5 orang kan mungkin bisa tercapai lah, mungkin kalau misalnya kita kumpulin gitu kan dan pengeluaran kita untuk beli pulsa segala macam bisa untuk ditabungkan gitu. Jadi kalau misalnya kita ada berlima bisa satu orang 10 juta ya bisa kita jadi PT. Mungkin seperti itu kira-kira. Iya, berarti memang sangat menggiurkan ya, dan sangat prospek menurut saya, karena menurut saya resikonya juga tidak terlalu tinggi gitu, karena melihat prospeknya yang sangat bagus dengan resiko yang sangat minimal, saya yakin bisnis ini masih bisa dikembangkan. Ya, tadi saya baru mengasih gambaran yang kira-kira dengan harga yang terendah ya, itu bisa berkali lipat kalau kita mungkin bisa menambah dengan range harga sampai dengan 300.000 gitu, itu kan lebih berkali lipat lagi ya tentunya. Nanti di situ kita lebih bikin mungkin level price yang lebih beragam lagi. Wah, keren nih, menarik. Kalau Mas Zayed mungkin ada yang mau menambahkan Mas berkaitan dengan bisnis baby gift and hampers ini Mas? Kira-kira nih yang menjadi pertanyaan tuh, untuk kita memulai kira-kira budgetnya gitu butuh berapa ya kira-kira ya? Penting. Apa ya? Akhirnya mungkin ada yang mau sharing? Kalau untuk masalah budget sebenarnya sih kita juga harus tahu ya, maksudnya ini nanti kita mau memproses produksinya itu seperti apa kan, karena kan ini kalau misalnya kita nanti bersinergi artinya kan kita ada namanya bagi hasil juga ya dengan para mitra-mitra kita yang lain. Nah terus nanti juga kita pasti mikir kalau misalnya awal mungkin kita berlima, misalnya kita berempat atau berlima untuk mengerjakannya sendiri itu udah cukup ya, nanti kita kan tinggal bagi-bagi aja ininya. Jadi untuk awal mungkin perlu modalnya itu masih modal sendiri, kita modal bagi bersama dulu. Nah nanti keuntungannya itu kita bagi sesuai dengan modal-modal yang kita udah keluarkan ya. Kalau misalnya awalnya kan kita atur dulu pembagian tugas, nanti siapa yang bagian ininya, operasionalnya, bagian misalnya yang marketingnya siapa, yang bagian teknologinya siapa, itu bagian terus yang ngatur, yang ngurusin pengirimannya siapa, untuk pemaketannya juga siapa. Nah nanti itu kita harus pikirin juga, soalnya apakah hanya kalau misalnya kita berlima cukup untuk bisa mengerjakan itu semua, apakah kita butuh tenaga tambahan lagi. Menurut saya sih itu juga harus kita pikirkan. Sama biaya pemasaran, itu awal kita mungkin akan besar di biaya pemasaran ya menurut saya, karena kita akan membentuk, misalnya kita akan bangun website yang baru, gimana cara kita mempromosikan produk-produk kita. Menurut saya mungkin
modal awal itu besarnya di biaya pemasaran, tapi itu masih gambaran umumnya ya. Mungkin kalau untuk lebih rincinya juga mungkin itu nanti akan kita bahas lebih ini lagi kali ya. Kalau untuk rinciannya kira-kira berapa, itu mungkin untuk gambaran umumnya aja, kira-kira biaya apa saja yang kita butuhin untuk membuka usaha baru ini gitu. Gimana yang lain teman-teman? Boleh, setuju sih. Kalau boleh nih segerakan aja nih kita buat. Kalau ini kayaknya kita butuh pembicaraan lebih intens lagi ya. Iya, benar. Iya. Jadi semangat nih guys. Di optimis tentunya, apalagi Iya. melihat prospek bisnis keuntungannya nih, jadi bikin kita lebih semangat. Oh ya, ternyata salah satu mungkin yang belum banyak terpikirkan oleh orang, bahwa ada loh bisnis di tengah pandemi ini yang prospeknya sungguh luar biasa gitu. Jadi momen pandemi seperti ini dijadikan sebuah tantangan baru untuk kita menyikapinya dengan membuka peluang bisnis Baby Gift and Hampers. Oke teman-teman, kayaknya ini sudah larut malam. Kita udah banyak nih ngobrolin dari tadi, mungkin udah hampir 15 menit ya, atau mungkin lebih gitu ya. Sharing yang sangat menarik nih dari Mas Isnil, Mas Dayat, sama Kak Irka. Terima kasih untuk sharingnya. Nanti mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih membahas detail mengenai Baby Gift and Hampers ini dan bisa terrealisasikan. Mungkin gitu aja. Terima kasih banyak Mas Didi. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bermanfaat Mas sekali. Didi. Jaga kesehatan dan salam sehat selalu dan Oke. See you semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.